بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat, pada subtema 2, membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 4 dan 5. Nah anak-anak, sekarang coba buka bukunya di halaman 78. Kita akan membaca teks tentang konsep lingkungan tidak sehat. Aku malu jika punya pekarangan sekolah kotor. Banyak warga sekolah membuang sampah sembarangan. Mereka tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Taman di depan kelas kurang diperhatikan. Tanamannya banyak yang layu. Bahkan ada yang mati. Lingkungan sekolah kotor dan tidak rapi. Keindahan sekolah kurang terjaga. Akibatnya banyak siswa sakit. Seharusnya kita membiasakan budaya malu. Malu jika pekarangan sekolah kotor. Pekarangan sekolah kotor karena rasa malu kita kurang. Oleh karena itu, bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Bersihkan pekarangan sekolah mulai sekarang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengamati bangun datar lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan permukaan ember. Apakah permukaan ember membentuk bangun datar? Perhatikan gambar berikut. Nah, coba kita lihat ya permukaan ember. Jadi itu membentuk bangun datar lingkaran. Jadi ternyata permukaan bangun datar atau permukaan ember merupakan bentuk bangun datar lingkaran. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran 5. Nah anak-anak, sekarang buka bukunya di halaman 84. Kita akan membaca teks menemukan kosakata tentang lingkungan sehat. Sekarang ayo kita baca bersama teks berikut. Kelas dan pekarangan sekolah Ana sekarang sudah bersih. Ana ingin menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Bacalah teks percakapan Bu Mira dengan Ana dan teman-teman berikut. Bu Mira, anak-anak, bagaimanakah cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Ana, saya tahu Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Wayan, kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Bu Mira, betul Wayan, apa yang kita perlukan untuk membersihkan kamar mandi? Rasti, kita memerlukan ember, sikat, air bersih, dan gayung Bu. Bu Mira, betul Rasti. Mulai sekarang, marilah kita selalu membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teks. Berdasarkan teks percakapan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah isi percakapan Bu Mira dengan Ana dan teman-teman? Iya benar, jadi isi percakapan Bu Mira, Ana dan teman-teman yaitu membahas tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat.
Kemudian nomor 2, bagaimanakah cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, jadi dari teks dia membersihkan pekarangan sekolah dengan cara membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Kita lihat di percakapannya Ana. Kemudian, selain membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, kita juga bisa membersihkan kamar mandi. Jadi itu merupakan beberapa cara untuk menjaga agar lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, alat apa sajakah yang diperlukan untuk menjaga kebersihan? Ya, misalnya kita mau membersihkan kamar mandi, maka kita memerlukan sikat, kemudian gayung, ember, air bersih, dan banyak lagi alat yang lain. Kalau misalnya kita membersihkan ruangan kelas, kita bisa menggunakan sapu, kemoceng, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bagaimanakah pendapat kalian dengan isi percakapan di atas? Bagaimana anak-anak? Ya, jadi dari percakapan ini memberikan kita motivasi untuk selalu menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih dan sehat. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara untuk membersihkan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, jika melihat kamar mandi sekolah kotor, apakah yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan anak-anak? Apakah kalian akan membiarkan kamar mandi tetap kotor atau kalian membersihkannya? Ya, tentunya kalian harus membersihkan kamar mandi sekolah yang kotor. Jadi, kalau kamar mandi sekolah kotor, kita harus membersihkannya agar menjadi bersih dan terhindar dari berbagai macam kuman. Nah, anak-anak, sekarang coba buka bukunya di halaman 87. Kita akan membaca teks tentang cara menjaga kebersihan kelas. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Setiap hari, lantai, tembok, dan langit-langit kelas harus dibersihkan. Jika berdebu, lantai dipel agar debunya terangkat dengan baik. Semua perlengkapan kelas harus dibersihkan dan ditata rapi. Misalnya, lemari, papan tulis, meja, dan kursi harus dibersihkan serta ditata rapi. Saat membersihkan kelas, kita harus hati-hati. Hati-hatilah saat membersihkan tempat yang tinggi agar tidak jatuh. Hati-hatilah saat mengangkat benda yang berat agar tangan dan kaki tidak terimpit. Hati-hatilah saat membersihkan papan tulis agar debu tidak masuk ke hidung dan mata. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu sangat penting. Selanjutnya buka bukunya di halaman 91, kita akan latihan melenturkan tubuh. Ana dan teman-teman telah membersihkan kelas dan halaman sekolah. Kelas dan halaman sekolah menjadi bersih. Kelas yang bersih nyaman untuk belajar. Halaman sekolah yang bersih nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan. Misalnya latihan melenturkan tubuh. Latihan ini dapat membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Sekarang coba perhatikan penjelasan berikut dengan seksama. Kita lihat nomor 1 ya anak-anak, di situ ada persendian leher. Nah, ini latihan kelenturan leher dilakukan dengan cara memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Nah, coba perhatikan gambarnya ya anak-anak. Jadi, caranya adalah dengan memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang kedua, persendian lengan. Latihan kelenturan lengan dilakukan dengan cara memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Jadi itu merupakan contoh memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Jadi ini merupakan salah satu contoh latihan kelenturan lengan. Kemudian yang ketiga, persendian pinggang.
Latihan kelenturan pinggang dilakukan dengan cara membungkukkan dan meliukkan badan. Yang pertama kita lihat ya, membungkukkan badan. Kemudian yang kedua ada gambar meliukkan badan. Coba lihat ya anak-anak gambarnya. Tangan diangkat kemudian diliukkan. Melenturkan tubuh juga dapat dilakukan dalam permainan. Misalnya meliukkan badan sambil memegang bola. Nah, coba lihat gambar meliukkan badan sambil memegang bola. Nah, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat. Kemudian yang kedua, peganglah bola dengan tangan lurus ke atas. Kemudian liupkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan selama beberapa detik. Jadi itu merupakan salah satu contoh meliupkan badan sambil memegang bola. Jadi melenturkan tubuh juga dapat dilakukan dalam permainan ya anak-anak. Nah, dari beberapa contoh melenturkan tubuh ini kalian bisa mempraktikkannya di rumah ya anak-anak. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.